Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Dewi Sahruni. Saya adalah mahasiswa PPG calon guru dari Universitas Islam Makassar. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, materi presentasi saya hari ini adalah mengulas asesmen di ruang kelas. Jadi, asesmen yang saya observasi ini adalah asesmen yang digunakan oleh guru pamong di ruang kelas. Nah, langsung saja. Oke, mata pelajaran yaitu mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian kelas yaitu untuk kelas 10 Merdeka. Fase E, kemudian capaian pembelajaran. Pada akhir fase E, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain terkait teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberikan pujian atau complimenting, dan responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengetahui apa itu komplimen dan ungkapan apa saja jika ingin menyatakan komplimen. Kemudian materi ajar atau topiknya yaitu complimenting, tentu saja. Kemudian jenis asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif dan bentuk asesmennya adalah unjuk kerja. Oke, langsung saja. Baik, kita lihat inilah soal yang digunakan oleh guru pamong di ruang kelas. Oke, ada 4 aktivitas di sini. Nah, di sini guru pamong memberikan pilihan kepada peserta didik untuk memilih topik yang mana yang akan dia jadikan percakapan terkait complimenting atau memuji. Oke, kita masuk di pertanyaan pertama. Bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Oke, soal asesmen formatif tersebut meminta peserta didik membuat percakapan singkat berdasarkan situasi tertentu, seperti memuji stik ayam yang temannya peserta didik telah masak. Yang kedua, berperan sebagai guru yang memuji peserta didik tentang komposisi puisinya. Kemudian yang ketiga, berperan sebagai personal manager yang memuji staf atas pekerjaannya dan akan menaikkan gajinya. Atau yang keempat, berperan sebagai ayah yang memuji anaknya atas laporan atau nilai semester yang bagus. Nah, dari hasil analisis saya, bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik diantaranya yang pertama, berdasarkan teori perkembangan Piaget, peserta didik SMA kelas 10 berada pada tahap operasional formal. Nah, pada tahap ini mereka sudah mampu berpikir secara abstrak dan memahami konteks situasi sosial. Oleh karena itu, asesmen ini sesuai dengan perkembangan mereka karena menuntut pemahaman tentang hubungan interpersonal, seperti cara memberikan pujian yang tepat dalam situasi tertentu serta kemampuan berpikir logis untuk menyusun percakapan yang relevan dengan konteks sosial. Kemudian yang kedua, kegiatan ini juga mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. Karena pada usia ini remaja sedang membangun identitas diri dan belajar menjalin hubungan sosial yang positif. Nah, melalui tugas menyusun percakapan terkait pujian, peserta didik dapat memahami pentingnya memberikan apresiasi dalam interaksi sosial yang berperan dalam memperkuat hubungan interpersonal mereka. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Situasi yang digunakan dalam asesmen ini mengacu pada konteks budaya lokal, kehidupan sehari-hari, dan karakteristik peserta didik. Memberikan pujian atas masakan teman, hasil karya peserta didik, pekerjaan staf di kantor, atau nilai rapor anak mencerminkan nilai budaya Indonesia yang menekankan pentingnya sikap menghargai dan memberi apresiasi dalam kehidupan sosial. Hal ini membuat peserta didik lebih mudah menyelesaikan asesmen karena dengan tugas tersebut peserta didik merasa lebih relevan dan terasa akrab bagi mereka. Dengan demikian, peserta didik merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif.
Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik yaitu guru pamong memberikan tugas membuat percakapan singkat yang terdiri dari 4 pilihan topik, sehingga peserta didik bebas memilih sesuai dengan tingkat kemampuan dan ketertarikan mereka. Hal ini memberikan penjelasan bahwa asesmen ini memungkinkan peserta didik dengan kemampuan berbeda untuk tetap berpartisipasi. Maksudnya, peserta didik dengan kemampuan tinggi dapat menyusun kalimat lebih kompleks dan peserta didik dengan kemampuan rendah dapat menggunakan kalimat sederhana. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Baik, asesmen ini sebenarnya tidak secara langsung menyediakan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terkait proses pembelajaran. Namun, melalui format percakapan yang interaktif, guru dapat memberikan koreksi secara langsung terhadap struktur kalimat, pengucapan maupun penggunaan kosakata peserta didik. Oke, pertanyaan terakhir yaitu, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Baik, jika saya menjadi guru di kelas tersebut, ada beberapa hal yang akan saya tingkatkan. Yang pertama, menyesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, di sini saya akan menampilkan video yang memberikan contoh dialog terkait complimenting agar peserta didik lebih memahami cara membuat dan melakukan percakapan terkait complimenting tersebut, sehingga akan sangat membantu dalam proses pengerjaan asesmen peserta didik karena mereka telah menyaksikan contoh percakapan tentang memuji secara langsung. Kemudian yang kedua, saya akan mempertimbangkan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Nah, di sini saya akan menggunakan situasi yang lebih spesifik sesuai dengan budaya lokal atau pengalaman peserta didik. Misalnya, memberikan pilihan membuat percakapan terkait memuji karya P5 berupa kostum yang memanfaatkan sampah atau karya-karya lainnya yang telah dibuat oleh teman peserta didik, atau memuji temannya yang selalu tampil rapi dan bersih dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah saya akan memaksimalkan kemampuan peserta didik dengan cara memasangkan peserta didik dengan kemampuan tinggi dan peserta didik dengan kemampuan rendah, agar peserta didik dengan kemampuan rendah bisa lebih leluasa dalam bertanya kepada temannya yang berkemampuan tinggi, sehingga peserta didik tersebut bisa memahami materi complimenting dengan baik. Kemudian yang keempat, saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi sebagai sarana menyampaikan umpan balik. Nah, dengan cara ini, guru dapat memahami pandangan peserta didik terkait proses pembelajaran mereka bagaimana, kesulitan yang mereka alami seperti apa, serta masukan yang meningkatkan kegiatan di masa yang akan datang atau di pembelajaran selanjutnya. Well, I think that's all from me. Thank you very much, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.